Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya yang sangat kaya. Setiap daerah memiliki kebiasaan, tradisi, dan cara hidup yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut tidak hanya dapat kita temukan dalam skala besar, tetapi juga hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar kita. Kelompok 6 melakukan observasi dan wawancara ini dilakukan pada tanggal 6 Desember mulai pukul 8 pagi hingga 2:30 sore di dua lokasi berbeda, yaitu Pasar Tradisional Ngalian dan Kampung Batik Semarang. Dokumenter ini bertujuan untuk menggambarkan praktik budaya sehari-hari, pengalaman hidup dalam keberagaman, bentuk kerjasama antar kelompok, tantangan multikultural yang muncul, serta cara masyarakat menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan. Pasar Tradisional Ngalian merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah Ngalian, Kota Semarang. Dan kami memilih lokasi ini karena merupakan ruang publik yang mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, daerah asal, dan profesi. Selama hampir 10 tahun berjualan di Pasar Ngalian, Ibu Uni terbiasa berinteraksi dengan pedagang dan pembeli dari berbagai daerah. Hubungan terjalin lewat kebiasaan sederhana seperti saling menyapa dan gotong royong. Sementara perbedaan karakter diselesaikan dengan komunikasi dan saling menghargai agar suasana pasar tetap rukun. Setiap hari sejak pagi, Ibu Narti menyiapkan dan menjual getuk serta nasi jagung. Jajanan tradisional dari daerah asalnya yang sudah ia kenal sejak lama. Meski berasal dari luar Semarang, ia tidak mengalami kesulitan beradaptasi karena terbiasa berinteraksi dengan pedagang dan pembeli dari berbagai latar belakang. Melalui jualannya, Ibu Narti membangun hubungan sosial dengan orang-orang di pasar. Kerjasama terjalin lewat saling menjaga lapak dan membantu sesama pedagang. Perbedaan kebiasaan yang ada disikapi dengan saling menghargai, sehingga suasana pasar tetap rukun. Karena perubahan karir, ini tantangan besar baginya, terutama dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Setiap hari, Pak Yuli berinteraksi dengan pedagang dan pengunjung pasar yang datang dari berbagai latar belakang. Perbedaan karakter dan cara berkomunikasi terkadang menimbulkan kesalahpahaman kecil, namun biasanya diselesaikan dengan sikap sabar dan komunikasi yang baik. Di pasar, kerjasama terjalin dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Menurut Pak Yuli, harmoni sosial bisa terjaga jika semua pihak saling menghormati, memahami perbedaan, dan mau bekerja sama. Di lingkungan pasar, kerjasama antar pedagang terjalin melalui saling membantu, berbagi informasi, dan menjaga suasana pasar tetap kondusif tanpa memandang perbedaan asal daerah. Kampung Batik kami pilih karena batik tidak hanya ditampilkan sebagai karya seni, tetapi hidup dalam keseharian warganya. Rumah-rumah dihiasi motif batik, banyak warga berprofesi sebagai pembatik dan penjual batik. Bahkan,
tokoh setempat juga terlibat langsung. Kondisi ini menunjukkan bagaimana budaya, ekonomi, dan kehidupan sosial saling terhubung dalam satu lingkungan. Menurut mereka, kampung batik penting untuk mengenalkan budaya lokal kepada generasi muda melalui pengalaman langsung. Di tengah perubahan gaya hidup yang semakin modern, pelestarian budaya perlu dikemas secara edukatif dan menarik. Mereka menilai peran pendidikan sangat penting dalam menanamkan sikap, menghargai perbedaan, serta mengajak pengunjung untuk menghormati dan mau belajar dari budaya lokal. Dalam kesehariannya, Pak dan menjalankan praktik budaya melalui kegiatan seni dan kreativitas visual yang mendukung pelestarian batik sebagai warisan budaya lokal. Menurut Pak Dan, kampung batik dirintis oleh Pak Lowi dengan tujuan menjadikan kawasan ini sebagai pusat seni, edukasi, dan wisata budaya. Namun, proses pengembangan kampung tidak lepas dari tantangan multikultural. Sebagian warga awalnya menolak rumahnya dihias dengan motif batik karena kekhawatiran terhadap privasi, biaya perawatan, dan perubahan fungsi lingkungan. Untuk menjaga harmoni sosial, para seniman bersama tokoh masyarakat dan pemerintah melakukan pendekatan persuasif melalui dialog dan sosialisasi. Warga dilibatkan secara bertahap agar merasa memiliki dan memahami manfaat budaya maupun ekonomi dari kampung batik. Kelompok kami menemukan keberagaman dalam penggunaan bahasa, latar belakang pengunjung, serta bentuk interaksi sosial antara warga, seniman, dan pengunjung. Melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan Pak dan serta guru SD yang berkunjung, terlihat adanya sikap toleransi dan kerjasama antar kelompok dalam menjaga lingkungan kampung sebagai ruang seni, edukasi, dan budaya.